dibuat saja. Asli semuanya tapi disebut aspal, maksudnya asli tapi tidak dilaksanakan kegiatannya. Jadi itu tidak ditemukan pertanggungjawaban yang real yang benar. Kemudian kejadiannya pemotongan ini adalah atas kebijakan pimpinan yang nantinya uang hasil pemotongan tersebut akan digunakan untuk kepentingan yang bersangkutan, baik THR, uang duka, ataupun hasil uang yang lainnya yang sesuai dengan arahan dari pimpinan kabel protokol tersebut. Bahwa dalam periode tahun kegiatan tidak diketahui berapa jumlah dana yang telah dihimpun dan hasil pemotongan tersebut. Jadi jumlahnya ini pun tidak diketahui. Si kabel protokol ini, saudara S ini hanya melakukan pemotongan tanpa mekanisme pemungutan yang benar dan dilakukan untuk kepentingan pimpinannya. Bahwa pembayaran untuk kegiatan penyusunan naskah dilakukan langsung oleh bendahara tanpa diketahui PPTK. Jadi di sini PPTK-nya sendiri tertinggal dari update penggunaan uang tersebut, namun yang bekerja keras yang melakukan tindakan-tindakan melawan ketentuan adalah saudara S selaku kabel protokol. Bahwa pendistribusian hasil kegiatan dari naskah-naskah tersebut tidak diketahui kemana dan berapa jumlah hasil kegiatan. Jadi pasal yang disangkakan pada saudara S ini adalah pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Jadi jelas sekali nanti alurnya kemana, yang jelas dalam waktu dekat akan terpaksa sebagai tersangka, dan ini muaranya kemana nanti akan terbuka kalau S mengakui kemana saja uang pemotongan 20% selama 3 tahun tersebut digunakan untuk siapa. Tapi sejauh ini selama pemeriksaan dia hanya menggunakan kepentingan pimpinan. Ini kerugian negaranya kurang lebih 450 juta rupiah yang sudah dihitung sendiri oleh teman-teman tim tanpa bantuan BPKP, karena bisa terbaca kan dari anggaran yang tersedia selama 1 tahun 20% dikali berapa tahun. Jadi ini hitungan kasarnya adalah 450 juta. Ini yang sedang dilaksanakan teman-teman di Ibu. Jadi memang pada awalnya saya juga agak masyhur ya, maksudnya rasanya aneh kan Ibu ini sebagai kejari terbaik tahun 2019 yang bisa menaikkan perkara penyidikan selama 2019 7 perkara naik ke penyidikan. Jadi dalam berita korupsi ini penghargaan bukan hanya dari Kejari saja tapi dari Kejaksaan Agung, karena dia salah satu kejari yang bisa punya produk khusus terbanyak. Makanya tiba-tiba negeri ini saya luar biasa kagetnya, mudah-mudahan tidak benar, tapi memang masih kita klarifikasi, masih kita dalami dari hasil pemeriksaan dan pengawasan. Dan nanti dalam pelaksanaan kegiatan di INU ada penetapan tersangka akan kami rilis kepada teman-teman. Kalau perlu dari INU sudah datang ke sini untuk rilis kepada Bapak Ibu sekalian agar penetapan tersangka terhadap perkara yang sedang ditangani itu bisa didengar semuanya. Nah, terlepas dari itu semua, kita juga punya berita baru yang lain. Mungkin Pak Aspisus ini dari hasil pemeriksaan kegiatan di bidang tindak pidana khusus dari teman-teman tim di sini, kebetulan kami melibatkan semua jaksa. Jadi tidak terkotak-kotak bidang intel, bidang judul, bidang khusus, tapi semua jaksa yang mumpuni, yang punya kualitas untuk bisa melaksanakan kegiatan penyidikan kami libatkan. Di sini adalah terkait dengan penanganan perkara pada Diknas Provinsi Riau. Kami telah menetapkan tersangka. Yang pertama adalah saudara Hafiz Tim selaku pejabat pembuat komitmen. Di sini perkaranya tindak pidana korupsi pengadaan media pembelajaran atau perangkat keras berbasis IT dan multimedia pada Dinas Pendidikan Nasional Provinsi Riau tahun anggaran 2018. Jadi saudara Hafiz Tim sebagai PPK ini, kita inisial HT sebagai pejabat pembuat komitmen ini adalah kita nyatakan sebagai tersangka dengan perbuatannya antara lain yang dilakukan di sini dalam proses pengadaan PSK tidak melakukan survei harga pasar. Jadi meskipun dalam kapasitas penentuan e-katalog, nah e-katalog ini tentu tetap ketentuan yang mengaturnya tidak bisa diabaikan. Apabila pada saat ditentukan e-katalog ternyata penawaran itu harganya tidak ada yang memadai, lebih tinggi dari yang seharusnya. Jadi seharusnya di sini HT selaku PPK ini punya inisiatif sesuai dengan undang-undang mengalihkannya dalam bentuk lelang seperti biasa, tapi dia memaksakan tetap
dengan menggunakan e-katalog sehingga harganya bisa jauh dari ketentuan. Kemudian penyusunan dan penetapan KPS-nya pun sesuai dengan pesanan. Jadi pada saat salah satu dari penyedia barang, penyedia jasa itu mempunyai nominal harga X diadukan pada saudara HT ini, kemudian dijadikan dasar dalam penentuan e-katalog tersebut. Kemudian yang ketiga adalah adanya persekongkolan antara tersangka 1 dan tersangka 2 melalui pihak ketiga dalam menentukan permintaan spesifikasi harga dan komitmen fee. Jadi di sini timbul broker-broker yang memang dalam kapasitasnya dia bekerja dengan luar biasa terorganisir, mencoba bekerja sama dengan saudara HT selaku pejabat pembuat komitmen untuk mewujudkan keinginannya, di mana diupayakan sesuai dengan tadi yang dari mulai harganya, kemudian menentukan spesifikasinya, sampai penentuan fee-nya pun ditentukan oleh yang bersangkutan. Keempat, tersangka adalah telah menerima sejumlah gratifikasi dari dan fasilitas dari pihak ketiga. Jadi akan masih kami dalami berapa nilai nominal gratifikasi yang terima oleh saudara HT ini. Pembicaraan atau dari semua hasil klarifikasi dari pihak lo yang sebenarnya ini kebetulan didampingi oleh lawyer, tapi yang sayangnya itu kan harusnya bersifat tertutup, tapi mereka sudah keluar bicara seperti apa, tapi tidak ada bukti satu lubang berarti yang melemahkan kita. Tapi dengan demikian tidak berarti kami suruh terangkan, tapi kan harus kita buktikan bahwa memang yang bersangkutan salah, itu kita harus hukum, karena nanti semua pendapat ini jadi petunjuk bagi kami, ya, jadi petunjuk. Jadi si X ini meminta bantuan pada saya, misalnya saya menelpon, saya minta bantuan pada Pak Asinta, tapi Pak Asinta kan nggak mau eksekusi langsung, Pak Asinta jauh lagi Pak Asmi belum. Nah itu sedang kita dalami, ini sampai sejauh mana nanti peran serta dari masing-masing. Karena dalam ketentuan PP 53 nanti kapasitasnya, kualifikasi dari penjalan hukuman keluarga ini bisa dilihat dari peranannya masing-masing. Nah, sekarang Kajari itu sampai beberapa kali secara persuasif saya lakukan pendekatan untuk bisa dia mengaku, tapi memang dia betul-betul tidak tahu. Dan salahnya dia, bodohnya dia sebagai Kajari adalah bahwa dia tidak mengawasi. Kalau kalian kan harusnya kan meskipun di luar itu tanggung jawabnya sebagai Kajari, jadi mau nggak mau dia akan kena waskat, pengawasan melekat. Dia tidak melaksanakan fungsi pengawasan akan dikenakan hukuman, tapi pasti hukumannya tidak seberat si pelaku tersebut. Jadi tidak bisa lepas begitu saja, saya tidak berbuat, saya tidak tanggung jawab, nggak bisa begitu. Itu ketentuan aturan PP 53. Nah, jadi kami juga di sini semua sama. Setiap hari, setiap malam tuh semuanya akan was-was karena memikirkan tidak bisa 24 jam mengawasi anggota kami. Pak Asdidu dengan para jaksanya, Pak Asinta, Pak Asdinsus, saya dan Pak Waka apalagi mengawasi para asisten misalnya, itu lebih berat lagi. Nah itu kami juga harusnya saling bekerja sama, saling ikut mengajar. Tiba-tiba harus menjadi info membangun kelas tambahan atau membeli barang-barang dengan biaya dana bos. Itu ada kekeliruan atau kesalahpahaman atau kekhawatiran, sehingga wajib didampingi oleh kami selaku aparat yang punya kewenangan untuk itu akan melakukan program jaga sekolah dan untuk meminimalisir adanya kemungkinan penyimpangan termasuk dari aparat penegak hukum sendiri. Nah, kemarin kan ada contoh seperti itu bahwa terindikasi adanya intimidasi dari penegak hukum, bahkan meminta sesuatu yang tidak sesuai dengan kewenangannya. Nah itu untuk jika sudah ada program jaga sekolah, diharapkan semua bisa berjalan dengan lebih baik lagi. Kemudian juga produk-produk intel lainnya yang sangat membantu tentunya pada saat terjadi apapun kami langsung laporan. Kalau intel ini kan 24 jam ya, 24 jam laporannya harus sampai, dan apabila berubah hari atau berubah lewat jam 00 atau berubah hari itu masuk kategori basi, jadi tidak akan diterima. Jadi sama halnya ya, kalau beliau itu ya saya ikut tidak tidur karena saya harus tanda tangan laporan beliau, jadi saya harus tunggu sampai selesai baru saya tanda tangan, baru bisa kita tidur gitu besoknya, dan baru kita bisa kirim. Nah, itu. Mungkin teman-teman perlu tahu juga bahwa di Intel ini, kebetulan saya 13 tahun di Intel dulu, ya, istilahnya adalah sudah jadi ini ya Pak, jadi bukan semua yang memang itu sudah faktualnya seperti itu. Kalau gagal dicaci maki, hilang tidak dicari, berhasil tidak dipuji. Nah itu udah Intel, itulah Intel. Jadi kita mau ya itu suka tidak suka, jiwa kita harus seperti itu, bahwa itu resiko kita sebagai aparat yang bergerak di bidang